Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teko Marasmio Givari dari kelas WSIB. Di sini saya akan membuat video tentang React.js. Di sini saya akan menjelaskan apa itu React.js dan bagaimana cara membuat project React.js-nya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu React.js. Nah, jadi React.js ini teman-teman, dia itu tidak seperti Laravel kemarin. Dia ini lebih responsif ya. Dia itu terdiri seperti satu halaman, tetapi isinya saja yang berubah-ubah. Di Laravel kita berpindah halaman, dia akan loading dulu atau reload dulu. Nah, di JS ini tidak seperti itu. Dia akan langsung berpindah halaman dengan sangat cepat. Jadi dia itu seperti satu halaman yang kita susun komponen-komponennya satu-satu sehingga menampilkan suatu program yang sangat-sangat bagus dan tampilan website yang bagus dan responsif ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat project di React.js. Yang pertama-tama itu, teman-teman harus mendownload dulu yang namanya Node.js. Di sini seperti ini ya. Nah, teman-teman ketikkan saja Node.js di browser teman-teman ya, di web browser. Teman-teman klik aja ini get Node.js dan install seperti biasa. Nah, jikalau sudah install, teman-teman bisa mengeceknya di CMD untuk melihat apakah React.js-nya itu sudah benar-benar terinstall atau belum. Teman-teman pergi saja ke CMD dan mengetik perintah npm -v. Nah, maka dia akan seperti ini. Jikalau muncul seperti ini, maka dia sudah terinstall ya teman-teman. Dan selanjutnya, jika teman-teman sudah menginstal ini, teman-teman membuat folder dulu, di laptop teman-teman. Nah, kasus saya di sini saya membuatnya di C dengan nama foldernya yaitu nih Hasbi. Nah, ketika teman-teman sudah membuat folder, teman-teman pergi ke Visual Studio Code, ke VS Code teman-teman. Teman-teman bisa menginstal langsung npm create file latest file latest. Nah, hasreaper ini adalah nama project teman-teman. Yang tadi itu adalah folder. Nah, nama projectnya di sini template React. Apa gunanya ini? Ini nih untuk menginstal komponen-komponen yang berada ya, komponen React. Jadi ketika menginstal ini, teman-teman langsung mendapatkan langsung template-template ini untuk React.js ya. Selanjutnya dia akan meminta dulu untuk teman-teman harus change directory dulu ke project teman-teman. Di saya sini Hasreaper. Teman-teman harus cek directory dulu dan teman-teman langsung saja menginstalnya ya. Sini teman-teman harus memilih yang namanya dulu JavaScript. Nanti ada pilihan itu, teman-teman harus pilih JavaScript. Ketika JavaScript, dia akan memberitahukan lagi apakah install dengan npm atau tidak. Di sini saya memilih tidak. Sebenarnya ini bebas ya, memilih tidak atau iya. Dan selanjutnya teman-teman harus menginstal npm install dulu. Install dan sudah terinstall. Dan selanjutnya ada npm run dev. Nah, di npm run dev ini teman-teman untuk melihat apakah sudah terinstall atau belum. Di sini kasus saya di sini adalah ini, kita lihat dulu ini. Nah, dia akan ketika sudah berhasil menginstal, dia akan menampil seperti ini. Begitu. Selanjutnya Oke, mungkin itu untuk cara menginstal project di React.js ya. Selanjutnya saya akan memberitahukan teman-teman saya di sini telah membuat biodata diri dengan React.js ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana program saya buat di React.js ini. Baik, di sini saya akan memperlihatkan pada teman-teman bagaimana cara saya membuat program biodata diri menggunakan React.js. Di sini setelah saya buka
React.js-nya. Sini sini saya akan memperkenalkan dulu bagaimana cara kerja React.js. Yang pertama itu kita tuh harus membuat HTML-nya dulu teman-teman. Sini saya telah membuat namanya pertemuan 2 HTML. Ini akan memanggil main.jsx dari folder pertemuan 2. Jadi dari HTML dia akan memanggil main.jsx. Nah, dari main.jsx di sini saya buat folder pertemuan 2 ya. Sini dia memanggil pertemuan 2 dan dia memanggil main.jsx. Nah, di sini saya membuat di pertemuan 2 saya ada membuat main.jsx-nya. Nah, ini ya. Jadi di sini saya buat main.jsx. Nah, dari main.jsx dia akan memanggil parent-nya, yaitu biodata diri. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu parent. Jadi di dalam JS itu ada yang namanya komponen parent dan ada komponen child. Jadi di dalam komponen parent, di dalam itu ada child dan bisa dipanggil-panggil nanti di dalam parent-nya nanti, sehingga program kita jadi lebih rapi ya. Sini parent-nya saya buat biodata diri. Nah, di biodata diri dia akan memanggil komponen-komponen child-nya. Di sini ada komponen header. Dalam komponen header ini saya membuat 3 komponen child, yaitu avatar, info dasar, dan kontak. Selanjutnya dia akan memanggil child yang ringkasan profil, keahlian, pengalaman. Dan juga di sini saya langsung menambahkan footer-nya di komponen parent ini. Sini bisa teman-teman lihat dia langsung mengimpornya, impor biodata dan juga CSS ya. CSS jangan lupa untuk menstyling program teman-teman jadi lebih bagus, lebih rapi gitu ya. Sini impor. Dan saya akan memperlihatkan dulu ini untuk avatar. Nah, avatar ini saya buat untuk menambahkan image atau foto saya ya. Di sini seperti biasa src image alt. Di sini sedikit styling ada di sini. Di sini dia akan ekspor function avatar. Begitu juga dengan di info dasar. Info dasar ini berisi tentang nama saya dan pendidikan saya terakhir ya. Pendidikan saya saat ini. Selanjutnya keahlian. Saya membuat keahlian. Sini saya membuat HTML5, CSS, JavaScript, React.js, Vite, Git, GitHub. Jadi begitu. Selanjutnya ada kontak. Kontak ini berada di header ya. Dia akan mereturn alamat TTL ya, dan juga email. Selanjutnya untuk pengalaman. Nah, pengalamannya ini saya telah membuat yaitu React Vite sama JavaScript, HTML, CSS, to-do list. Nah, gitu. Jadi di sini ada ringkasan profil. Nah, ini bisa disebut tentang saya atau about me ya, begitu. Dia akan mereturn ini. Dan selanjutnya, teman-teman jika sudah membuat ini, teman-teman jangan lupa untuk npm run dev dan teman-teman lihat bagaimana codingan teman-teman ya. Sini Ctrl Enter dulu. Sini saya buat pertemuan 2 ya. Ini cara memanggilnya. Nah, ini adalah codingan yang saya buat tadi. Di sana tadi ada avatar. Ini avatar saya. Ini ada TQM-ASB dan Pekanbaru TQSI. Ini adalah about me atau tentang saya ya. Karena proyek terbaru. Nah, ini adalah footer-nya. Jadi ini adalah hasil biodata diri yang saya buat di JS ya. Begitu. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.